Shalom sahabat GPIB yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Mareta Kurniasari, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Makedonia di Pasena, Bajem, Wonobakti, Lampung. Di pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini memulai segala aktivitas kami di hari yang baru, kami akan mengawali dengan merenungkan firman Tuhan. Berkenan Tuhan memberikan kami Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini dari 3 Yohanes pasal 1. 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita sekalian dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dari penatua kepada Gayus yang terkasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudara yang terkasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan bersaksi tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, saat ini melalui majelis sinode, saya ditempatkan di GPIB Jemaat Makedonia, khususnya di Bajem Wonobakti, di mana hampir 100% jemaatnya itu adalah suku Jawa. Jadi ketika saya mempersiapkan renungan di pagi hari ini, saya teringat satu filosofi Jawa yang berkata, urep iku urok, hidup itu menyala. Artinya hidup manusia itu hendaknya bisa bermanfaat, berguna, atau berdampak bagi orang lain di sekitar kita. Nah, filosofi ini cocok untuk menggambarkan bagian Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini. Bagaimana dalam pembacaan kita, di situ diceritakan tentang sosok yang bernama Gayus. Gayus ini adalah seorang penatua yang diketahui adalah murid rohani dari Rasul Yohanes. Nah, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Rasul Yohanes memberikan pujian kepada Gayus tentang bagaimana kehidupan Gayus yang begitu baik, yang begitu mulia. Gayus hidup benar menurut kebenaran firman Tuhan. Jadi dalam cerita ini dikisahkan bahwa sosok Gayus adalah sosok yang mau memberi diri, yang punya kepedulian, yang punya belas kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Salah satunya adalah dia sering memberikan pertolongan kepada para misionaris atau para penginjil
yang ada dalam perjalanan penginjilan, dan mereka butuh tumpangan, butuh makanan, dan Gaius bersedia untuk membantu mereka, memberikan makan, memberikan tempat tinggal untuk para misionaris ini beristirahat selama memberitakan firman Tuhan. Nah, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, Gaius menjadi teladan hidup beriman yang bersifat holistik atau keseluruhan. Iman tidak sekedar vertikal ke atas antara kita dan Tuhan, atau di mana kita meyakini bahwa Kristus adalah sumber juru selamat dan sumber kehidupan. Tapi iman atau keyakinan kepada Kristus yang adalah kebenaran itu juga harus bersifat horizontal, yaitu menghasilkan sebuah sikap hidup terhadap sesama, menggambarkan relasi kita yang nyata terhadap orang lain di sekitar kita. Keyakinan akan kebenaran yang vertikal kepada Kristus Yesus harus dinampakkan juga dalam sikap hidup, dalam gaya hidup orang beriman terhadap bagaimana mereka memperlakukan sesama mereka atau memperlakukan orang lain di sekitar kehidupan kita. Jadi sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, Gaius menjadi teladan dalam kehidupan orang percaya yang ditebus, yaitu dia menampakkan sebuah pembaharuan hidup dari orang-orang yang sudah ditebus oleh kematian Kristus di kayu salib. Nah, oleh karenanya firman Tuhan hari ini mau mengingatkan saya dan sahabat GPIB dimanapun berada. Hidup kita seluruhnya adalah ibadah dan kesaksian akan Kristus. Sehingga kita diajak untuk mewujudkan hidup yang benar seperti Gaius. Karena kita telah dibenarkan oleh Kristus. Hidup benar bukan sekedar pengakuan saya percaya kepada Kristus. Bukan sekedar omongan kalau saya mengasihi Kristus. Tapi seperti Gaius, hidup benar juga harus nampak dalam bagaimana kita berkata-kata, kita berperilaku, kita bersikap, dan bagaimana kita meneladani setiap kebaikan yang Kristus sudah teladankan dalam kehidupannya di tengah-tengah dunia. Bicara soal kasih itu adalah hal yang gampang. Tapi apakah kita bisa benar-benar mengambil sikap, mewujudkan tindakan yang nyata, menyatakan kepekaan, menyatakan keramahan, atau kerelaan untuk memberi, menolong, dan mengutamakan kepentingan orang lain dibanding kepentingan kita pribadi. Hendaknya itu menjadi sebuah perenungan, pertanyaan yang bisa kita renungkan secara terus-menerus dalam kehidupan kita. Apakah kepercayaan, iman, dan kehidupan kita sebagai orang percaya sudah merupakan kesaksian yang holistik tadi, iman yang holistik, bukan sekedar pengakuan, tapi kita mampu mewujudkannya dalam sikap hidup kita hari lepas hari. Akhirnya sahabat GPIB yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selamat mewujudkan hidup yang menyala. Selamat memberi terang. Selamat berdampak dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Siap sedialah untuk kita dipakai sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain yang Tuhan hadirkan di sekeliling kita. Kiranya kehidupan kita dimampukan untuk terus bisa menjadi hidup yang menyala, hidup yang menerangi hidup orang lain, hidup yang bisa dirasakan oleh
orang lain yang butuh pertolongan dan keramahan hati dan juga belas kasih kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian di hari-hari kehidupan untuk kita tetap menjadi kesaksian yang hidup. Karena kita sudah menerima kasih Tuhan, maka mari kita mengasihi orang lain di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari sahabat GPIB, kita satu dalam doa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur, berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengar, kami baca dan renungkan bersama-sama. Tuhan Yesus kiranya memampukan kami, agar kami terus dimampukan untuk bisa menjadi orang-orang, murid-murid Kristus yang tidak hanya sekedar mengaku percaya, tapi kami mampu menunjukkan sikap hidup, gaya hidup seseorang yang sudah dibenarkan oleh Kristus. Mampukan kami untuk bisa punya kerelaan, punya belas kasih untuk menjadi saluran berkat bagi siapapun yang ada di sekitar kami tanpa memandang siapa mereka atau apa yang mereka buat untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk seluruh gereja Tuhan dimanapun berada. Dalam setiap pelayanan dan kesaksian yang dikerjakan oleh gereja Tuhan. Secara khusus berdoa bagi gereja Tuhan GPIB. Senantiasa Tuhan memberkati setiap jemaat, setiap gereja Tuhan yang ada dimanapun GPIB berada. Baik yang ada di kota maupun di pelosok-pelosok desa dan perbatasan. Kiranya tetap ada kasih sayang Tuhan menaungi gerakan kesaksian dan pelayanan gereja Tuhan. Berdoa bagi fungsionaris majelis sinode. Tuhan kiranya memberikan hikmat, kesehatan, kekuatan. Agar mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Begitupun kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan. Para pendeta, para penatua diaken yang Tuhan utus di mana saja berada. Biarlah kesehatan, kekuatan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan para pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dalam kehidupan, dalam pergumulan, dalam hari-hari yang dijalani. Senantiasa Tuhan memberkati setiap keluarga, memberkati suami dengan istri, memberkati anak-anak, memberkati pekerjaan, memberkati usaha kami, memberkati setiap gumul juang kehidupan yang sedang kami alami. Tuhan menjadi sandaran dan Tuhan tetap menjadi harapan untuk kami terus berjalan dengan setia dan taat menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan memulai hari baru di saat ini. Biarlah setiap aktivitas yang kami lakukan senantiasa ada dalam perlindungan dan juga tuntunan Tuhan. Dari pagi hingga kami kembali dalam peristirahatan di malam hari nanti. Tuhan akan senantiasa menolong dan menopang serta menyertai langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini syukur kami, bahkan ini permohonan kami. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian perenungan kita di pagi hari ini. Kiranya sahabat GPIB senantiasa bersukacita menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita sekalian.